dan Bu Vina. Sekali lagi kita kasih aplaus buat Bu Bu, kayaknya kita kudu buat acara ini rutin deh kayaknya. Gimana, setuju nggak teman-teman? Setuju. Tapi syaratnya kalau kita bikin acara ini lagi, setiap satu orang harus ngajak lebih dari satu orang. Ya, jadi biar kita lebih ramai lagi ya. Siap? Oke, udah ngantuk belum ini? Coba kita pengen lihat teman-teman ngantuk apa enggaknya. Kita punya yel-yel malam hari ini. Nah, nanti kalau saya bilang nih, kita lihat di depan ada kan, saya bilang ngopi bareng Ghazali, teman-teman jawab apa? Ngobrol pintar bareng generasi Z Al-Iman. Bisa? Kalau saya bilang ngopi bareng Ghazali, teman-teman jawab ngobrol pintar bareng generasi Z Al-Iman. Oke. Kita mulai ya, kita coba ya. Yuk. Ngopi bareng Ghazali. Masya Allah. Untuk acara selanjutnya kita masuk ke sesi pertanyaan. Nah, nanti sambil sesi pertanyaan mungkin nanti teman-teman bisa sambil tanya-tanya dengan kakak-kakak dari Permata Bank, dan juga dari teman-teman yang ada pertanyaan ke Bu Irma atau Bu Vina nanti bisa kita tanyakan di sesi ini. Kemudian yang minumnya habis mungkin bisa refill di luar ya. Insya Allah masih ada. Kalau nanti nggak ada, minta nagih ke panitianya aja. Mungkin dari teman-teman langsung aja. Sebelum nanti pengumuman hadiah ini, kayaknya yang menang hadiah, Bu, dari MC tadi belum jawab ya. Ya, sebelum nanti ada pengumuman hadiah, kita dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan kepada Bu Irma atau Bu Vina, kita persilakan. Ada pertanyaan mungkin? Ya. Terus gini aja. Ada ngomong. Boleh berdiri, Mas ya? Sudah perkenalkan. Masya Allah. Ya, perkenalkan nama saya Yusuf dari generasi Z Al-Iman juga. Ya Allah, kita tepuk tangan dulu. Mungkin saya ingin bertanya ke Bu Irma ya. Tadi Bu Irma menyampaikan bahwa ideal dana darurat itu 3-6 kali pengeluaran. Terus juga ada hutang itu tidak boleh lebih dari 30%. Nah, mungkin saya ingin tanya, ini sebenarnya angka-angka ini parameternya apa gitu? Karena gimana kalau misalnya kita dana daruratnya itu 7 kali, atau misalnya hutangnya itu kita 36%, itu cuma beda 1%, apakah nggak apa-apa atau gimana? Karena dari mana angka-angka ini berasal gitu? Ya, terus yang kedua, ada satu lagi Bu, mungkin cepat saja. Ini kan menurut saya kita nih di dunia ini udah banyak kali cara-cara untuk investasi dan financial freedom itu sangat banyak caranya kan. Cuman kita kan semua di sini Muslim ya. Jadi karenanya pasti ada batasan-batasan tertentu untuk kita melakukan proses-proses keuangan tersebut gitu. Harus dalam koridor syariah dan seterusnya. Nah, saya banyak baca beberapa Bu itu katanya memang ketika kita melakukan investasi di luar syariah itu kan lebih banyak pilihannya dan banyak juga keuntungan-keuntungan yang lebih dari syariah karena tadi kita terbatas untuk melakukan keuangan itu. Dan itu pasti kita tergoda Bu. Saya akui kadang-kadang kita tergoda untuk mengarah ke sana gitu karena kita rasa itu lebih untung gitu. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana tips cara kita agar tidak tergoda hal-hal yang bersifat tidak syariah itu atau riba dan seterusnya itu Bu? Begitu. Terima kasih. Masya Allah. Ini pertanyaannya super bagus sekali. Cuma waktu jawabnya saya nggak bisa malam ini. Mau bukti?
Ibu sudah siapkan slide khusus untuk jawaban itu. Sudah jadi slide-nya. Tak bagi, tunjukin ya. Oke. Penasaran dong? Makanya ikut aktivitas setiap setiap hari kok. Kopi bareng Ghazali. Iya. Sebentar. Ini ya, tak intipkan ya. Ini kemas apa ya? Kalau Allah itu dilibatkan, ini bukan ibu yang nyiapin, tapi memang Allah yang sudah berkehendak. Ketemu Mas, tadi mau tak sharingkan, tapi saya ingat Mbak Vina ini mau memperkenalkan produk investasi. Makanya biar Mbak Vina ternyata, ya kan? Saya nggak tahu. Nah, slide-nya lumayan banyak. Iya, forward Mas apa? Proses ini ya Mas. Tapi jika Mas Atta nanti sewaktu-waktu dijadwalkan kita akan bahas. Karena ngopi nggak apa-apa ya sampai malam ya. Besok libur toh? Oh masuk. Masuk. Dan kita kalau berbicara yang berkah itu enak enggak toh saja nih. Wujudnya enaknya apa? Berkah itu enaknya apa? Ayo, aku kepingin untuk duit akeh tapi gak berkah, apa aku untuk duit sithik tapi berkah? Pilihannya angel yo. Akeh tapi berkah. Oh, itu duduk pilihannya tadi akeh gak berkah harus sithik berkah kok. Oh sedikit berkah. Tetap ya. Kalau misalkan saya nanya nih, nah ini contohnya. Ini enggak ya paling menarik itu merah yo. Mas Yusuf pakai baju juga merah. Misalnya bawa uang merah banyak, Mas Yusuf tak kasih loh. Kenapa uang 100.000 ini kok banyak yang suka? Kalau tak untel-untel kayak gini, ya kalian tetap mau nerima nggak? Mau tak sobek, jadi mau nerima nggak? Sobeknya jelengkap kayak jolongin Mbak Vina kok. Dijoli ya Mbak ya, 100.000 ya Mbak ya. Spotting beauty ya Mbak ya. Nah, jelek apapun kalau ini udah kelihatan angka 100.000, dimanapun pasti mau menerima. Karena BI mau nukar, ya kan? Manusia jelek cuwil mau tetepan. Ini makna dari sebuah keberkahan. Berkah itu punya nilainya yang luar biasa. Tidak ada off-nya. Nah, bagaimana berinvestasi yang berkah? Nah ini yang ditanyakan Mas Yusuf. Slide-nya ini. Tapi saya nggak ngomong per kata loh ya, itu di skip ya. Planning Assessment Management. Ya, ini tak contohin, tak intip sedikit. Investasi berjamaah dengan reksadana syariah. Itu karena apa? Pengen enggak jangan itu diselamatkan terus garansinya. Nah, enggak mau ada garansi, enggak apa-apa, cari aja yang hari ini cuma bagi hasilnya yang tinggi, enggak mau resiko yang lain-lain yang hari ini sewu ya. Nah, ada 3 profil resiko yang harus kalian tes pada diri kalian sendiri. Piye caranya? Nah, ada itu caranya. Nanti Mas Atta akan membentuk grup kalau enggak salah. Kita akan share cara mengukur kita ini profil resikonya apa tipenya. Itu harus paham dulu. Yang kedua strateginya, kalian harus paham resiko terjelek yang kalian akan dapat. Tuh ya.
Jadi kalau kalian belum mengenal saya ini konservatif, atau saya yang moderat, atau saya ini agresif, nggak boleh tahu belajar namanya bersahabat, nggak boleh belajar namanya reksadana, yang boleh cuma baca. Ya. Terus tahapnya gimana caranya Mbak Irma, Bu Irma? Nah, ada itu. Kelasnya saja ini larang, tapi untuk jemaah yang ada di luar ini gratis loh, enak toh? Enak. Teko Jumat enak. Iya. Jadi nanti belajarnya kita akan dischedulkan sama Pak Antas. Mau belajar start basically bersama. Oke. Saya undangkan guru yang pointer bisa. Yang baru mengenal pelan-pelan bisa. Yang praktisi langsung iya, ada semua, komplit. Nah, enak dikurang opo. Nah, Mas Yusuf, cuma waktunya harus disepakati. Biasanya di sini nanti diagendakan setiap apa, Mas? Ngopi barengnya. Ayo, ngopi bareng Ghazali. Waktunya, hah? Oh, sesuai request. Wah, enak pol yo. Nanti nggak bisa offline, Zoom mau nggak? Tapi ngantuk loh. Nggak dapat uang saku loh. Nggak dapat jajan. Iya, pilih online apa offline? Offline bener. Sing kok Jakarta ada loh bisa. Loh, naik apa tadi? Pesawat apa naik kereta? Naik sepeda hotel. Ya, seru berarti. Kasih apa Pak Antas? Tuan wanita loh itu, panitianya ini loh ya. Nah, jadi ini nanti ada berapa halaman? Oh. Nah, ada 16 halaman, tapi penjelasannya lebih 16. Kapan ini mau di-requestkan? Mas Yusuf minta kapan? Ayo, tergantung generasi yang lain. Oh, setuju ini. Mas ini rumahnya dekat sini kok. Oh, makanya setuju. Nah, ini memang benar-benar harus kalian belajar. Karena apa? Untuk belajar namanya Gen Z, itu nggak mau namanya nabung. Yang mau investasi. Setuju nggak? Betul. Betul. Kayak film Mbak Jo. Aku tak nih di Ponorogo ya Mbak yo. Hah? Maksud yo, aku mau ke Permata ini, mau main, nanti tak bawain brosur. Yang mau daftar ke Mbak Vina, juga apa-apa, tapi harus belajar dulu, ya. Terus masuk tadi pertanyaan dari grup sana, nah itu tadi, ya. Gimana cara menambahkan modalnya? Gimana cara membayar kekurangan hutangnya? Gitu loh Mas. Itu harus konsultasi ke saya dulu. Mbak Vina ditanya bingung, taunya produknya, walaupun sudah sertifikasi AWP, WWP sudah ya. Nah, tapi bingung deh nerapno nih. Itu nanti yang WWP ada namanya 8 rasio yang kalian juga harus tahu cara ngitungnya. Mbak Vina nak pengen refresh, boleh nanti undang saya. Nah, alhamdulillah. Hari ini dapat babysitter saya. Posisi saya babysitternya FPSB Indonesia. Jadi saya yang ngasih bahan-bahan ABP, CFP. Iya sama AFP. Jadi tiru. Kalau Allah suruh saya jadi babysitter kalian, babysitternya Mbak Vina. Babysitter tuh enak. Jadi kalau ada perkara kayak itu tadi, saya cuma dengerin dari depan. Kasihan Mbak Vina, Mbak tanya sampai kayak gitu. Akan mama nanti senang itu. Aduh, ya aku ya tanyanya kok masih pinter kan ya. Aku berat pertanyaannya. Jadi pertanyaannya seperti tadi kayak Mas Yusuf ini, itu butuh step by step. Pengennya instan. Kayak ini tadi, misalkan ya, ini belum sampai kecil gitu ya. Terus sampean disuruh lihat dari jauh. Ini uang berapa? Kalian kira-kira dia berapa? 10.000 kan? 2.000 toh, nggak ada yang kelihatan, nggak bermata sana aja ditanya nggak tahu. Ini ilmu itu harus kalian jemput dengan niatan yang kalian tidak menginginkan, tapi membutuhkan. Cahaya kalian kan pengen terang toh,
Gen Z jangan mau berbicara nggak paham investasi, apalagi berbicara Bitcoin. Awas, hati-hati, hati-hati Bang. Nanti tak ceritain namanya saham gorengan itu gimana. Ya, jadi ternak orang Sanjanin suka ngedolimi itu gimana. Itu siap saya akan, semua akan saya salurkan untuk kalian. Tak bagi no gratis, kecuali nek juga lisensi untuk sertifikasi lagi bayar. Tapi nek ilmu tok gratis. Iki Mbak Vina gelare wis loro ning AWP kuwi wis enek kabeh. Tunggal kurang satu GFP atau AF. Oh, sudah nyecil. Masih nyecil. Tidak Mbak Guyon, tidak promosi ya. Nyecil. Ya, karena untuk belajar itu memang ada yang diberikan, ada yang harus bermodal. Nah, salah satu budgeting anggaran tadi, salah satunya untuk menganggarkan kalian untuk upgrade, ya. Misalkan nih, Mas Atta, dia suka desain. Nah, pasti ada sesuatu yang hari ini harus dibedakan dengan mereka. Termasuk Mas Yusuf, suka keuangan, tapi suka duit. Ya aja yang di sini nggak pengen duit. Suka duit. Nah, kalau kalian pengen finansial yang kokoh, tetap harus belajar. Ya, karena apa? Pengen punya pasangannya besok gimana? Nah, si dia tuh duitnya apa pengeluarannya? Nah, pemasukan di sini ditoto. Nah, yang ditoto itu pengeluarannya. Karena apa? Pendapatannya itu sudah pasti. Pendapatan. Tapi kalau pengeluaran, no limited edition. Ya, wih, contohnya Shopee, nek muni, enek diskon, sopo sing cepet, ayo masuk keranjang kuning. Nah, Udin. Terus ini apa Miniso, ada WA group, ada diskon. Siapa yang mau ngadu? Ayo. Nah, itu bahayanya kalau kita nggak paham terkait dengan bagaimana menyusun ini. Ojo gelem soben nek wis duwe bojo. Nah, sih, apa sih gak pengen duwe bojo? Istri. Semuanya ini loh. Nah, istri itu sebenarnya dinikahi untuk apa toh? Kalian menikah nanti untuk apa toh tujuannya? Tujuannya itu biar bisa melanjutkan keturunan. Melanjutkan keturunan itu bukan karena nikah toh, banyak. Yang pasti saya ingatkan, menikah tidak untuk mencari kebahagiaan. Dengar ya? Wedok. Nah, menikah tidak boleh untuk mencari kebahagiaan. Yang boleh untuk apa? Nah, ibadah. Betul ini. Mungkin kalau aku 2 kali yo. Justru tak transfer ayo. Oh ya, pakai apa? Permata syariah. Nanti info ya, mereka pikir ya. Oke, enaknya Pak Manta saya izin ikut grup ya. Nanti insya Allah pemenangnya mau tak tahajudi, mau tak sholati hajat. Dan nanti yang dapat 100.000 itu pertemuan berikutnya lagi ada yang dapat lagi. Ya, karena untuk penilainya ini tadi tidak cukup saya menunggu Mbak Vina ngomong tak amati. Jadi yang kira-kira ini bijak. Nah, tolong ingat-ingat grupnya ya, grupnya masing-masing tadi ya. Nanti kalau bisa, kalau kita sudah ada grup WA grup ya Mas Atta ya, nanti tolong grup yang depan ini namanya siapa aja di list ya. Nomor 2 grupnya tadi siapa di list, supaya apa? Saya tahu masing-masing grup ini nanti pembagiannya ben adil ya. Jadi uangnya nanti biar ditoto bareng ya. Kan kita harus jual bareng toh, gak mungkin dimakan satu orang toh. Nah, ini
Ya Mas Atta ya minta izin ya. Terus Mas Yusuf, requestnya saya tunggu. Karena pertanyaannya itu kalau saya jawab cuma satu kata, jadi nggak puas. Ya, kenapa biayanya apa rasio hutangnya harus maksimal 35% Bu? Itu acuan Mas Esa. Sudah diteliti dan itu harus diminimalkan karena ada kalimat maksimal. Itu namanya konsep SMART yang harus bisa diukur. Nanti insya Allah saya akan jelaskan lebih lanjut. Jadi apapun yang ada di anggaran tadi, Mbak Vina mesti bisa punya engine-nya. Ada engine-nya. Ada kata maksimal, itu berarti kalian harus berusaha meminimalkan. Jangan malah dimaksimalkan. Terus kembali lagi, kenapa untuk saving dan lain-lain tadi ada yang kata minimal? Kalau bisa dimaksimalkan. Terus bagaimana kalau uang saya banyak di investasinya tapi di limitnya cuma rendah? Cuma 3-6 kali pengeluaran aja. Tujuannya cuma satu. Kita ada rencana jangka pendek. Kita ada rencana jangka menengah. Kita ada rencana jangka panjang. Yang jangka pendek itulah yang nilai likuidnya distandarkan minimal idealnya 3-6 pengeluaran. Ya, idealnya minimal. Jadi kalau misalkan Mas Yusuf punya 10 kalinya, 20 kalinya ya, disiapkan secara liquid, yo rugi. Soalnya sampean kalau punya prinsip kayak ini, bisnis saya kayak Mas ini tadi, suka bisnis ya. Nah, rugi nggak kalau uangnya nggak diputar? Nah, kita nanti partneran ya untuk request berikutnya ya. Siap ya? Gitu. Yuk. Nah, nanti insya Allah saya akan partner sama yang suka bisnis supaya berbicaranya terkait dengan pertanyaan Mas Yusuf makin masuk. Itu nanti yang akan kita next request. Udah ada gambaran ya? Nah, enak nggak belajar kalau hari ini malam ini dapat pengetahuan kayak gini? Udah nggak bingung lagi. Ya. Nah, terus tadi pertanyaan kedua Mas itu tadi ya. Syariah investasinya. Wah, kita coba nih. Strateginya dan sebagainya. Banyak itu. Bagaimana kita jangan sampai terjerat pinjol. Bagaimana nanti kalau hari ini kita sudah terjerat pinjol. Wah, kayak Mas requestnya. Banyak itu. Makanya kalau nggak ngantuk, saya nggak apa-apa ngomong cerita. Ya. Tapi kalau hari ini kita ngantuk, nanti ini nggak mampu untuk nangkep. Ya, itu yang pasti. Nah, ciri-ciri kalau hari ini kita kena pinjol gimana caranya? Mau ngomong orang tua takut? Ya, mau ngomong ke teman juga dikira nanti disuruh melunasi, bener? Disilai duit, kayak Mbak Vina mau? Konconya ini. Lo konconya dikit biasa 5%. Mau awalmu? Mau nggak? Tak pinjami uang, ya? Kok pinjam uangnya? Kasih aja, tapi aneh. Temanmu ada 10 terus mau kasih semua. Itu memang ada tema-tema yang akan kita sharingkan untuk pertemuan ngopi bareng Ghazali. Khusus Bu, mau Anislah ngomong masalah piye caranya duit ini ben berkah. Itu. Masih mau nggak ngobrol dengan Ghazali next di waktu yang akan datang? Nah, siapa yang merasa rugi datang ke sini? Tidak. Kita dulu ikhlas loh soalnya mau. Tadi kan tak suruh isi kasong yang di kopiah tadi. Oh, iya. Sudah kumpul. Sudah ya. Terima kasih ya udah ngisi kas. Ya, kumpul berapa tadi? Sudah dihitung. Kasih apa sih 30 juta? 30.000. Ya tak tambahin. Kasih tak uang-uang tapi tak kayak no. Ini buat kas Ghazali. Makanya saya nggak mau umumkan sekarang karena kasnya harus terisi dulu. Ya, insya Allah nanti saya segera akan umumkan lewat grup dan nanti akan saya
transferkan, siapa yang pakai Dana, siapa yang pakai GoPay, siapa yang pakai ini nggak apa-apa, ngomong aja nanti nomor teleponnya berapa yang bisa diisikan. Nanti insya Allah kita bahas di grup ya. Mas Yusuf gimana? Kita perlu ini ya, khusus ya. Iya. Nah, untuk strategi soalnya banyak mas. Oh. Tapi nek iso ojo sampai misalnya ingin aja. Kalau hari ini tadi terkait dengan investasi itu strateginya. Nah, kamu jangan yang namanya saham gorengan itu mas, tak kasih tahu. Biasanya dia akan dipaketkan dengan saham yang hari ini juga ada potensi untuk kita kelola. Artinya satu paket nih, saham ini bagus, tapi yang ini harus dibeli. Nah, hati-hati. Saham gorengan ini kalau dibeli katakanlah pertama itu menarik, tapi harganya jadi tidak menentu dan tidak akan laku lagi kalau kita lepas. Itu namanya saham gorengan. Dan caranya gimana? Itu sebenarnya ada kelas khusus yang kita akan bahas supaya jangan nggak bingung kayak saya gitu. Maksudnya apa? Kayak gorengan bareng, kayak sotelnya atau enggak? Nggak minyak goreng enggak gitu ya? Nah, itu biasanya dia akan menjerat kita. Uang kalian jadi mati, rugi, nggak kembali. Mau dijual, harganya nggak menarik. Ya, mau diopeni, nggak ada kelanjutannya. Mau kamu seperti itu? Nggak jelas dong. Nah, makanya yang nyari yang sahamnya yang sehat. Ya, insya Allah nanti saya akan kasih. Itu prinsip strategi pertama, harus paham dulu. Nah, itu ya. Ya, paling enggak pahami diri kamu itu termasuk yang konservatif, moderat, apa agresif. Nanti ada pos yang sekian, oke, aku katakanlah kalau pos yang ini aku mau yang agresif. Pos yang sekian persen aku pengen yang konservatif, yang sekian persen aku pengen yang moderat. Dan semuanya saham dia mempromo agresif kabeh, nggak bisa. Kalau hari ini kita stuck untuk membiayai kebutuhan kita misalkan, itu harus yang moderat. Kalau investasi untuk pendidikan anak saya, untuk dana media saya, bolehlah kalau kamu siap agresif. Tapi jangka panjangnya harus di atas 10 tahun. Gak ada namanya kita bermain di persahaman itu delok HP ya. Ini mudah mateng gue. Ini mudah mateng gue. Gak ada gitu tuh. Gak ada. Jadi kalau kita sudah berbicara terkait dengan pasar uang itu yang mulai awal kalian mau PDKT. Belajarnya di pasar uang. Tidak boleh kalian tahu-tahu langsung ke beli saham. Terus nangis, duitku bisa nyemplung. Nah, nggak boleh gitu. Ada itu nanti beberapa cara yang akan saya coba bagikan buat kalian supaya itu tadi yang ditawarkan Permata, mulai buka rekening 100.000 bisa ya kak ya? No, tapi kita harus pahami dulu. Mbak Vin, ini terjelek nanti aku lupa nggak ngasih lagi. Jangan pernah punya pikiran ya sekali naruh terus selamanya nggak di-store nggak. Rekening yang kalian akan setor itu tetap kontinu dengan berikan tambahan. Kayak seperti dengan menyisikan, tapi ini adalah keranjang investasi di Permata tadi. Betul kan Mbak ya? Ada yang pertama. Nah, jadi kalian harus paham banget itu. Jadi hari ini saya nggak bawa brosur ya Mbak ya. Boleh itu di-share ke teman-teman. Tidak apa-apa nanti ya. Jadi untuk Mas Yusuf, saya minta maaf karena waktu ya. Ini rumahnya paling jauh mana? Jakarta ya? Yang pas di mana? Oh di Puncak mana? Mulyasari mana? Sama. Oh Taman Mulyasari. Oh apartemen sono. Dekatnya kecamatan. Yang apartemen tinggi itu Taman Mulyasari. Oh Mulyasari Utara. Oh Taman Bu Ira, Dokter Ira. Oh belakang rumah saya itu. Saya Mulyasari Utara, nomor 16. Bukan. Mulyasari Utara. Dekatnya masjid itu kan? Kan kamu aku. Boleh nanya ke aku. Gak apa-apa. Aku mau main, silakan. Loh, banyak yang makan. Misalkan dia kan mau nanya, Bu aku ini sudah mulai semester berapa?
3. Bu, aku semester 3 kok kayaknya galau ya Bu ya. Ini kenapa? Tanya aja ke Bu Ibu. Nanti saya bantu. Terus kira-kira pekerjaan aku mau lulus ini Bu. Aku nggak boleh mikir lulus saja. Kira-kira aku cocokku di bidang apa ya Bu ini nanti. Silakan kalian datang ke rumah saya, nggak apa-apa. Atau kalau pas saya diundang Pak Mamas lagi, langsung aja ke sini nggak apa-apa. Bu, bimbingan tugas akhirnya gimana nih Bu? Bu, ini caranya marketingnya gimana? Tanya semua, saya babysitter. Nah, saya pelayanan kalian. Jadi insya Allah saya welcome selama saya dikasih umur panjang dan kesempatan untuk berbagi. Kalian anak-anak saya semua. Itu mantan pacar saya. Mantan pacar. Iya, tidak apa-apa. Insya Allah saya membuka pintu rumah. Kalau kalian pengen ke sana, nggak apa-apa. Tanya nomornya tadi sudah. Oh, nanti ada di grup ada kok. Insya Allah. Ya, Mas Yusuf, saya minta izin ya. Oke, tapi sudah sedikit ada gambaran ya. Nah, main sapi itu mengenakan, tapi nggak paham terjun payung. Ya, tapi kalian nggak boleh takut. Ya, kalau nggak dicoba nggak bisa. Karena apa? Kembali lagi, Mbak Bin, jenengan mau tanya jujur. Nabung sama investasi enak mana? Investasi Bu. Pertanyaannya bukti 1. Hari ini jenengan punya uang 20.000. Ya, 20.000. Enak buat makan sendiri atau enak 20.000 buat bikin makanan snack yang harganya 5.000 jadi 4. Tuh, orang bisnis sudah ngomong langsung. Karena akan dapat berapa? Satu makanan dapatnya 20.000. Ya Mas ya? Enak investasi. Coba, nek 20.000 buat makan sendiri, buat taruh, buat dompetmu, buat simpen, itu tabungan. Jadi habis karena lupa naruhnya di mana. Kalau di sana habis di administrasi. Ya Mbak ya? Nah, enak investasi kok ya loh. Mas siapa tadi namanya? Mas Rehan. Oh, pintar sebenarnya. Aku seneng aku nek betul-betul seneng investasi ngono. Investasi itu tidak harus di bentuk reksadana doang. Investasi itu keranjangnya banyak sekali. Mantan pacar saya ini suka ini. Banyak ini investasinya. Artinya dalam bidang apa-apa itu ya itu bergerak. Kita nggak berpikir nominalnya aja, tapi pergerakannya yang harus kita pikirkan. Jadi nek iso duitnya aja mandek. Nah, makanya Allah meminta nanti ya mau pemanasan income berapapun yang kalian dapatkan ya jadikan modal untuk perputaran produktivitas kalian. Jangan income dapat di tebak celengan di kruk-kruk rugi banget itu. Sekarang harus punya mindset. Mas Rehan siap ya? Kita berbagi ya. Aku kayak nomornya yo masalah. Tak tagih. Kita akan kolaborasi dengan model bisnis yang paling top tier dari Mas Rehan nanti. Setuju nggak? Nah, itu lebih cuma Mas Rehan. Lydia, semester berapa? Semester 4. Terus mau nambah apa lagi? Masih bingung? Jakarta. Ini kalau Ekis ya arahnya. Oh, itu sama saya. Cuma saya ambilnya di UNER. Cek keren kui. Kita kolaborasi ya Mas yo. Oke, Pak Pantas, saya izin ya kolaborasi sama Mas Rehan nanti. Oke, kita bangun bisnis sambil kita belajar bagaimana investasi yang bijak, yang berkah. Demikian, pentingnya literasi harus segera kita galakkan, kita bagikan, belajar bareng-bareng, jangan mudah lelah, jangan mudah putus asa. Karena apa? Dengan investasi ini harapan masa depan itu akan makin, amin, insyaallah, makin berkah. Kalian punya anak, punya turunan, kayak mau ngomong, ya, nikah gue keturunan kok deh, pusing aku nih jawabannya nikah gue keturunan kok. Itu padahal anak itu nomor 9 ke anu loh. Jadi nomor 1 itu lebih ada yang prioritas. Nah, itu insya Allah. Jadi
kembali lagi ya, investasi yang paling luar biasa adalah terkait dengan investasi tadi ya. Jadi literasi ini yang akan membawa kalian menjadi keluarga yang kokoh dalam sisi finansial. Supaya apa harapannya? Bangsa ini jangan di brainwash dengan pikiran konsumtif. Kalian harus yang brainwashnya produktif. Ya, itu yang karena tahu literasi keuangan, insya Allah kalian akan tercetak dengan generasi yang produktif. Itu harapannya. Hati-hati banget ini. Gadget ini yang bikin kita apa? Kena virus yang tiba-tiba. Ya, jadi makanya gadgetnya tadi tak suruh tahu di depan supaya kalian bisa konsentrasi dan menikmati gitu loh. Enak nggak jajannya? Enak. Jajannya apa? Kamu udah makan apanya tadi? Oh roti. Oh mau nambah? Panas semua jajannya enak, ngopinya juga enak ya. Tapi ini kan ngopi kan? Wah. Dua-duanya kasih aplaus lagi buat bapak. Belajar ruangannya sejuk, makanannya enak loh. Jadi nggak ada namanya kata kiriman ke. Nah, ya, insya Allah kirimannya lancar semua nanti ya di sini. Dengan catatan perbaiki komunikasi kalian terus sama Allah. Ya, jangan jauh dengan Allah. Itu pesan yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau bila mana banyak khilaf saya dalam penyampaian. Insya Allah saya akan refreshkan dengan operator panitianya ya supaya kita lebih dalam lagi dan kita akan trial error lewat permata syariah. Ya, siap ya pasukan permata sampai ngantuk loh. Nah, ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.